Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 16 Juli 2024. Mari kita bersama-sama menggali semangat, menggali inspirasi hidup, menggali kebijaksanaan hidup dari firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 20 sampai dengan 24. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Aneh tapi nyata, satu suku tapi beraneka ragam bahasa. Saya dulu ketika bertugas di tanah Papua, hidup bersama dengan warga suku Papua dari orang-orang Meh, namanya itu. Orang-orang gunung, suku Meh. Namun di distrik kami baru jalan beda dikit dengan distrik yang lain. Bahasanya beda-beda tipis, beda-beda dikit. Makin jauh lagi, bahasanya juga beda. Sukunya sama, tapi bahasanya beda. Contoh, di tempat saya bertugas di kampung Bomomani, kalau menyebut halo, sapaan salam dengan sebutan koha, koha, selamat, atau salam, koha, selamat pagi. Namun berbeda sedikit di distrik lainnya, di kampung yang namanya Monemani, itu sebutannya bukan lagi koha, tetapi menjadi koya, koya. Beda ya, koha, koya, koya. Lebih jauh lagi menuju ke Narotali, mereka menyebutnya koyao. Koha, koya, koyao. Beda sekali. Maka ketika saya tugas di tanah Papua, kita bisa membedakan dari mana orang ini berasal. Sukunya sama, namun dari kampungnya kita bisa mengenali dan mengetahui dari bahasa yang digunakan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, Yesus menyebut 6 kota. 3 kota orang Yahudi dan 3 kota bangsa asing. 3 kota orang Yahudi dikecam oleh Yesus. Kenapa ya? Karena di kota-kota ini Yesus banyak membuat mukjizatnya. Namun penduduk ketiga kota di mana Yesus melakukan banyak mukjizatnya masih degil hatinya, masih nggak mau bertobat dan tidak mau percaya. Yesus menyebut 3 kota orang Yahudi yang dia kecam, yakni Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Korazim terletak di daerah barat laut Danau Genesaret. Betsaida adalah kota asal Santo Petrus, Andreas, dan Filipus.
Dan Kapernaum adalah tempat di mana Yesus banyak melakukan mukjizat-mukjizat dan pengajaran-pengajarannya. Namun, di ketiga kota ini ketika Yesus banyak melakukan karya, banyak melakukan mukjizatnya, banyak mewartakan kabar gembiranya, namun tiga kota ini tetap degil dan tidak tahu bersyukur. Sementara Yesus mau membandingkan, mengontraskan dengan tiga kota bangsa asing yang dalam perjanjian lama dikutuk oleh Allah. Ketiga kota itu adalah Tirus, Sidon, dan Sodom. Kota-kota ini punya track record yang gak bagus. Kota-kota ini dikenal karena kebejatan moralnya. Mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak mau bertobat. Namun Yesus mengkontraskan tiga kota orang Yahudi, tempat dia melakukan banyak mukjizatnya, dengan ketiga tempat yang dalam perjanjian dikutuk Allah. Seandainya, kata Yesus, di ketiga tempat ini Yesus melakukan mukjizat yang sama yang seperti ia lakukan di kota-kota orang Yahudi, tentu ketiga kota ini pasti akan berbalik dan bertobat kembali ke jalan Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita bermenung. Apakah kita seperti penduduk di kota-kota yang dikecam oleh Yesus, yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih atas karya baik Tuhan dalam hidup? Atau kita mau selalu bersyukur, kita mau selalu peduli, kita mau selalu mengasihi sesama kita, sebab kita adalah warga kerajaan surga. Semoga dengan kesadaran kita sebagai warga kerajaan surga, kita selalu senantiasa mau mengucap syukur, mau membangun sikap hidup tobat, supaya kelak kita boleh bersama-sama dihimpunkan dalam kerajaannya yang abadi. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.